Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Nabi, istri yang disayang oleh Nabi, ini pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah?" Nabi, kita orang nih, manusia, yakni kita orang, kalau di akhirat ingat keluarga apa enggak? Bahwa dulu punya suami, dulu dia punya istri, dia punya anak. Ingat enggak tuh sama keluarga atau sama teman? Bagaimana nanti di akhirat itu kita pada nih ngadepin pertanyaan kayak begitu? Kan butuh bantuan lah. Kan banyak dulu di dunia yang kita bantu, ya paling enggak minta syafaat. Hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah? Apakah kita orang ini ingat keluarga saat itu, saat hari fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kata Kanjeng Rasul, iya, ingat keluarga. Hanya pada 3 tempat orang enggak kepikiran keluarga, apalagi teman. Keluarga, dia pusing dengan dirinya sendiri, dia bingung sama dirinya sendiri, dia enggak ingat siapa aja. Yang diingati sama dia nasib dirinya di 3 tempat itu. Begitu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu kata Nabi, enggak ingat? Jadi semua orang di 3 tempat itu enggak ingat siapa-siapa. Dia pusing pada urusan apa yang dulu dikerjakan di dunia. Mana yang 3 itu? 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, telah berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah? Ini benar ya? Wahai Kanjeng Rasul, apakah mereka manusia ingat akan keluarga mereka pada hari kiamat? Qala alaihi salatu wassalam, maka menjawab Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, ia ingat. Illa fi salasati mawadhi'a, kecuali pada 3 tempat, yakni la yaqdiru ahadun an yadhkura ahadan
fi salasati mawadhi'a, yakni tidak akan mampu seseorang akan bahwa mengingat-ingat oleh seseorang ahadan akan orang lain fi salasati mawadhi'a pada 3 tempat. Al-awwalu, adapun yang pertama, inda qiraati dafatiri a'malih, yaitu ketika membaca buku catatan amalannya dia. Wasani inda wazni a'malih, adapun yang kedua yaitu ketika ditimbang amalan-amalan dia. Wasalisu ala sirati, yang ketiganya yaitu di atas jembatan. Summa taji'ul malaikatu, kemudian datanglah oleh para malaikat. Wa tasuqun nasa ila sirati, dan menggiring malaikat akan manusia ila sirati, menuju kepada jembatan. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, adaqu minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi, wa jahannamu tahtahu wa naruha talhabu fawqahu, wa zabaniyatu yarmunal usata anis sirati, dan sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yaitu lebih halus ketimbang dari rambut dan lebih tajam ketimbang daripada pedang. Sedangkan neraka jahanam yaitu ada di bawahnya, adapun apinya yaitu berkobar-kobar di atas jembatan itu. Wazzabaniyatu yarmunal usata anis sirati, sedangkan malaikat zabaniyah yaitu melemparkan mereka akan orang-orang berdosa dari jembatan. Wa 'alaiha sab'atu mawaqifa, dan di atasnya itu ada 7 pemberhentian. Wa tulu sirati miqdaru salasati alafi sanatin, adapun panjangnya jembatan itu kira-kira 3.000 tahun. Alfu sanatin su'udun, 1.000 tahun yaitu naik. Wa alfu sanatin hubutun, adapun 1.000 tahun yaitu turun. Wa alfu sanatin istiwa'un, dan 1.000 tahun yaitu lurus. Panjangnya segini dulu dah, biar kita enggak ini kalau diterusin sampai mana ini ya, segini dulu. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang mulia, sebelum kita membahas kajian kita malam hari ini, kita baca Fatihah terlebih dahulu. Malam hari ini haul daripada Imamul Haddad yang kemarin atau yang pertemuan yang lalu kita bedah kitabnya, atau kata teman mendatang Risalah Al-Mu'awanah yang ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin. Malam hari ini malam 8 Dzulqa'dah, haul beliau yang ke-313. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Imamul Haddad ditinggikan derajatnya oleh Allah dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dikumpulkan bersama datuknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama mendapatkan
limpahan karomah-karomah beliau, cahaya-cahaya beliau, hidup kita lebih berkah lagi dunia dan akhirat kita. Hadiatan minna ilaihi suratul Fatihah. Saudara sekalian, kajian kita masih membahas tafsir surat Yasin pada ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu tidak ada satu jiwa yang didolimi, tidak ada yang didolimi barang sedikit pun. Pada akhirnya semuanya akan dibalas sesuai dengan apa yang ditanam. Nanamnya berenuk, tentu buahnya berenuk. Nanamnya mentimun, tentu buahnya mentimun. Apa yang ditanam itulah yang dipanen. Menanam kebaikan dapatnya kebaikan, menanam keburukan tentu buahnya juga adalah keburukan pula. Dan kajian kita masih berbicara tentang hari kiamat. Pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa setiap orang diberikan buku catatan amal. Lalu ditanya, kau ingkari enggak perbuatanmu yang dicatat di buku ini sejak kamu akil balik sampai kamu meninggal? Dan semuanya menjawab, saya tidak mengingkari, itu benar perbuatanku di dunia. Nah, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Nabi, istri yang disayang oleh Nabi, ini pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah? Nabi, kita orang nih, manusia, yakni kita orang, kalau di akhirat ingat keluarga apa enggak? Bahwa dulu punya suami, dulu dia punya istri, dia punya anak. Ingat enggak tuh sama keluarga atau sama teman? Bagaimana nanti di akhirat itu kita pada nih ngadepin pertanyaan kayak begitu? Kan butuh bantuan lah. Kan banyak dulu di dunia yang kita bantu, ya paling enggak minta syafaat. Hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah? Apakah kita orang ini ingat keluarga saat itu? Saat hari fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kata Kanjeng Rasul, iya. Ingat keluarga, hanya pada 3 tempat orang enggak kepikiran keluarga, apalagi teman. Keluarga, dia pusing dengan dirinya sendiri, dia bingung sama dirinya sendiri, dia enggak ingat siapa aja. Yang diingati sama dia nasib dirinya di 3 tempat itu.
Begitu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu kata Nabi. Enggak ingat? Jadi semua orang di tiga tempat itu enggak ingat siapa-siapa. Dia pusing pada urusan apa yang dulu dikerjakan di dunia. Mana yang tiga itu? Satu, ketika buku catatan amal dibaca. Dikebet dari umur 15 tahun, dari balignya dia dibaca. Ngapain aja saban harinya? Nyolong mangga orang, nuker sendal di masjid karena salah dengar, yang jelek-jelek ditinggal, yang bagus-bagus diambil, dia ngambil yang bagus. Begitu. Dia pernah naik metro mini, pura-pura tidur. Nih saya curiga main nyengir-nyengir nih. Udah kondekturnya ke depan, dia turun. Dia naik kereta di atas, padahal dia numpang, bukan punya babanya. Di atas, biar enggak bisa ditagih bayarnya. Itu dibaca sama dia. Apa aja. Saat itu dia bingung. Orang yang punya amal buruk, pernah nyolong harta orang, pernah nipu orang, pernah fitnah orang, pernah jelek-jelekin orang, muanya puyeng. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu udah kagak inget dah. Gitu. Kagak inget saudara, kagak inget baba, kagak enyak, kagak inget anak, kagak inget temen, kagak. Saat membaca buku catatan amal, kan bakal dihitung sama dia. Yang baik sama yang buruk banyak mana. Ngomong yang sia-sia berapa kali. Dari 24 jam harinya untuk baca Quran berapa menit, dilihat. Mana kagak ada, kosong mulu. Quran gak dibaca. Solawat berapa menit, kosong juga lagi. Jadi kosong. Begitu. Enggak ada. Pengajian enggak ada. Ada judul pengajian tahlilan, karena ada berkat dia datang. Kalau ngaji enggak datang. Ada juga catatannya. Semuanya tuh kagak inget dia. Ama siapa aja, wah nasib ini. Neraka udah kebayang. Di situ tuh saudara. Dia pusing sama urusan dirinya. Enggak inget saat itu. Kedua, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda wazni a'malih. Ketika ditimbang amal perbuatannya, habis diperiksa, habis diterima, periksa, habis periksa, timbang. Ditimbang itu dia stres. Sebab Al-Quran udah jelasin tentang penimbangan amal. Wal waznu yawma idinil haq. Penimbangan itu pada hari kiamat benar adanya. Kita kudu percaya. Dan ada yang berat, ada yang ringan. Dan ayatnya kita baca. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Ayatnya kita baca. Siapa yang berat timbangan amalnya, dia hidup penuh dengan keridhaan. Siapa yang amal bajiknya ringan, amal buruknya berat, ujungnya ke neraka hawiyah. Apa itu?
yaitu api yang amat sangat panas yang akan dimasuki oleh dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim. Ketika ditimbang amalnya, stres, enggak ingat siapa-siapa, boro pengen nolongin orang lain, dirinya aja bingung, gua selamat apa kagak, gua selamat apa kagak. Selalu yang diucapin Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, Allahumma sallimni. Tuhan, selamatin saya, selamatin saya, selamatin saya. Enggak ingat dia keluarganya, enggak ingat dia temennya, enggak ingat anak cucunya, dirinya saking stresnya ngadepin ahwali yaumil qiyamah, huru hara hari kiamat. Yang kayak begini nih yang kudu banyak dipikirin oleh kita biar kita selamat, biar kita selamat ngadepin hari kemudian yang begitu mengerikan, ngadepin hari akhirat yang pasti bakal kita alami. Yang ketiga, saudara, kata Nabi, orang gak bakalan ingat indas sirat, ketika ada di atas titian, di atas jembatan, jembatan yang orang kampung menyebut jembatan Sirotol Mustaqim, jembatan lurus, padahal enggak begitu. Di saat itu enggak ingat, enggak ingat. 3 tempat orang enggak ingat. Saudara sekalian, kita balik cerita hari kiamat. Dari mulai kita diperiksa buku catatan amal, udah habis kita di alam mauqif, lalu dapat syafaat, lalu kemudian turun buku catatan amal, lalu kemudian itu diperiksa, lalu kemudian ditelaga, lalu kemudian ditimbang, lalu kemudian telaga, lalu kemudian jembatan. Habis jembatan ini berujung kalau enggak surga, neraka. Summa taji'ul malaika, kemudian datang para malaikat sesudah diperiksa dan ditimbang amal-amal kita. Ngapain tuh malaikat? Watasuqun nas ila sirat, orang pada digiring menuju jembatan sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Jembatan, dan kita bakal lalui itu. Enggak ada yang tidak melalui jembatan. Tapi kalau penimbangan, kalau periksa, ada yang dapat periksaan, ada yang tidak diperiksa. Ada yang tidak dihisab, ada yang dihisab. Hisabnya ada yang berat, ada yang ringan. Tapi kalau jembatan tanpa terkecuali, semua nabi, wali, ulama, orang soleh, orang biasa, orang kafir, semuanya kudu lewatin jembatan. Wa im minkum illa wariduha. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah daripada kalian melainkan melewatinya jembatan itu. Siapa aja, tanpa terkecuali, akan lewat pada jembatan itu. Akan lewat. Biar Nabi sekalipun. Jembatan ini dibentangkan di atas neraka Jahannam. Setarnya, permulaan jembatan itu ardul mauqif, bumi mauqif, dan ujung jembatan itu ardul jannah, bumi surga.
jembatan. Bagaimana bentuk jembatannya? Adaqqu minasya'rati, lebih kecil daripada rambut kita. Rambut kita ini kecil apa gede? Halus apa gede? Halus, lebih halus. Tapi kuat. Diinjak sama kita. Ada pegangan? Enggak ada. Enggak ada pegangan. Ada penyeberangan jembatan bambu. Ada tambangnya, enak. Ada pegangan. Ini enggak ada. Pegangannya amal dulu di dunia. Kudu ngaji, kudu ibadah. Alus wa ahaddu minas saif, lebih tajam dibanding pedang. Dibanding pedang, tajaman jembatan ini. Artinya kalau terpeleset, ya wassalam. Ini jembatan ini bawahnya apa? Wa jahannamu tahtahu, neraka. Bawahnya jembatan ini. Bawahnya jembatan ini adalah neraka. Bawahnya. Api nerakanya bagaimana? Ya nyala, berkobar-kobar. Coba kita bayangin, kita lewat bawahnya api. Kalau jembatan di dunia ini, bawahnya air. Mendingan kalau kecebur. Berenang masih bisa selamat lah insya Allah. Lah kalau api mah coba pikir, mau berenang bagaimana? Ini nih yang kita kudu pusingin. Banyak ibadah, cerita hari kiamat, agar supaya kita sadar betapa pentingnya mikirin akhirat. Betapa kita kudu sungguh-sungguh mengejar penyelamat kita di akhirat. Wazzabaniyah, sementara malaikat Zabaniyah itu orang-orang yang maksiat diseret, yang kagak mau ke neraka, yang kagak mau lewatin jembatan, tarik, jorokin, orang suruh nyabrang, enggak mau, udah jorok. Malaikat Zabaniyah jumlahnya 19 orang. Tapi jangan dikata dikit lah. Enggak. Malaikat besar. Sanad'u Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Malaikat Zabaniyah. Jembatan itu ada 7 pos. Ada 7 posnya, 7 terminal. Orang sebut settle, tuh kayak yang onono. Iya halte, begitu halte. Ada posnya, ada pos pemberhentiannya. Dan masing-masing pos bukan pos ngaso. Kalau halte mau ngaso. Ini pos pertanyaan. Akan menghadapi 7 macam yang ditanya. Di jembatan itu. Berhenti untuk ditanya. Bukan untuk ngaso. Bukan. Kalau untuk ngaso mending. Ini berhenti ini untuk diperiksa. Namanya bahasa kita orang checkpoint. Kayak ke Arab tuh. Kita haji, kita umroh, berhentiin, periksa. Ada checkpointnya. Ada 7. Ada pemeriksaan. Ada 7.
pemeriksaannya. Ya kayak di bandara aja, baru mau masuk diperiksa dulu. Emang ada tiketnya, begitu. Ya ada, masuk, tas masih lolos, ntar masuk, suruh masuk tasnya. Lolos lagi, periksa imigrasinya lagi. Lolos, periksa lagi, masih banyak periksa. Checkpointnya banyak. Checkpointnya banyak. Dan berapa panjangnya? Kata Nabi, 3.000 tahun. Berapa tahun? 3.000 tahun. 3.000. 3.000 tahun. Dengan bentuk naik 1.000 tahun. Begitu kata kita. Lurus 1.000 tahun. Turun 1.000 tahun. Baru surga. Baru surga. Kayak begitu. 3.000 tahun. Ya kayak sama lah. Jembatan tuh penyeberangan orang kan naik, lurus, turun. Tuh jembatan ITC kan begitu. Naik, lurus, turun. Begitu. Begitu. Kalau jembatan ITC kan enak, kanan kirinya baju ya kan. Nyantai. Ada AC lagi ya kan. Begitu. Ini beda. Amal kita. Ada 7 pos. Checkpoint. 3.000 tahun. Tapi ada yang jalannya kayak kijepan mata, cepret surga. Ada yang kayak kilat, ada yang kayak kuda pacuan. Begitu jalannya. Bahasa gampangnya ada yang kayak mobil Ferrari. Begitu. Ada yang motor, ada sepeda listrik. Begitu. Ada yang jalan lari, ada yang jalan nyantai, ada yang merangkak, ada yang ngesot, tergantung daripada amal ibadah. Orang kalau dia di dunianya ngorban, benar ngorbannya, bukan asal motong. Sesuai dengan pesan Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Gagahin, gedein kurbanmu, sebab dia bakal menjadi kendaraanmu pada hari kiamat. Enggak ngesot, naik Ferrari. Yang benar ngorban. Jangan sampai motong. Kambing waktu dipotong bunyinya ma, nyari apa? Nyari ibunya. Berarti kambing apa? Anakan. Kambing anakan. Gitu. Kagak dapet. Kalau asal kudu bener. Kalau sapi kudu umurnya 2 tahun ke atas. Kurang sehari aja 2 tahun waktu dipotong, ora jadi korban. Menurut agama hanya sedekah daging. Kurang sehari dari 2 tahun. Enggak jadi. Shadaqatul laham. Sedekah daging. Begitu. Sedekah. Kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun. Kurang sehari aja kambing Jawa. Sehari waktu dipotong. Enggak jadi. Namanya shadaqatul laham. Sedekah daging. Bukan kurban. Bukan. Kalau kambing domba 1 tahun. Umurnya 1 tahun. 1 tahun. Atau 6 bulan kupak.
Ibarat perempuan baligh dari umur 15 tahun, itu namanya domba setahun. Atau 6 bulan kupak kalau perempuan, 9 tahun men. Jadi kambingnya, sapinya kudu baligh. Baligh baru sah buat kurban, bukan asal motong. Jadi al-mudhahi qalilun wadzabih katsir. Yang motong banyak, yang ngurban dikit. Asal begitu, asal motong. Yang benar wong ibadah, jangan asal. Saudara mau enggak? Saudara ini ngangon kambing. Ngangon tahu enggak? Menggembala 2 tahun diupahin 1 juta. Ngangonnya doang. Mau enggak? Mau enggak? Ini bener nih, mau enggak? Mau? Oh enggak, berarti kagak ada kambing 1 juta. Akekah sama anak 1 juta, mana nemu? Sama akekah sama korban sama. Pantes bengal anak buah, jangan-jangan akekahnya asal motong. Yang benar begitu, umurnya ini benar. Kurban kudu benar. Enggak begitu. Itu mah super kalau begitu. Iya mau super yang penting, tapi duit gua nggak cukup, simpen buat tahun depan. Jangan maksain, gampang. Yang penting ibadah bener. Jangan maksain. Begitu, ibadah nggak bener. Jangan, sayang. Begitu, nanti di akhirat mana ganjaran kurban saya ya Rabb? Mana? Lah. Emang ente ngurban? Motong kali, motong iya. Ini nggak ada catatan kurban dari malaikat. Kambingmu bunyinya yang benar. Ibadah nih jangan asal. Yang benar. Bilang sama yang dagangnya, Bang, umur berapa? Ini udah kupak, kambing Jawa. Kambing Jawa kagak ada kupak. Sapi nggak ada kupak, yang kupak tuh domba doang. Ngarang aja. Ini giginya kagak ada semuanya. Metik. Gitu. Berarti kambing nenek kalau kagak ada buahnya. Kambing apa? Nini. Iya, kolot dia. Begitu saudara. Yang benar aja. Bang begini, masalah harga, jujur buat saya nomor 2. Berapa ke harga lu? Saya ini pengen ibadah bang. Pengen jadi muslim benar. Pengen ngikut ajaran Rasulullah. Pengen ngamalin ajaran Islam benar. Nih umurnya nih bang, gampang dah harga, saya bakal ikut. Berapa ini umur? Gua aja pedagang dadakan, begitu. Ini bagaimana? Lo dagang kambing, apa dagang hewan kurban? Yang benar tulisannya. Jangan dagang hewan kurban umurnya gak masuk. Ini mau dagang kambing. Hewan kurban ini bang, umurnya kalau kambing Jawa berapa? 2 tahun, kurang sehari aja nggak boleh lah, timbang sehari jamak. No, pemerintah pilpres kemarin kurang sehari 17 kagak ada jamaknya. Tuh timbang mau nyoblos begitu. Yang kayak begitu. Enggak pakai ampun. Ini ibadah. Begitu, ini ibadah, enggak asal. Oh begitu, iya. Oh ini
kambing 5 juta ini. Ya mau 5 juta kayak nggak apa-apa, yang penting saya ibadah. Biar saya benar ibadahnya, Bang. Begitu. Jadi saya bisa ngukur duit saya cukup kagak ini buat untuk saya ibadahin. Begitu. Saya peternak. Oh, babang peternak cakep dah. Jadi umur berapa? Ini udah 8 bulan domba ini. Kupak, lihat aja, copot di depannya. 8 bulan, lewat dari 6 bulan. Jadi dah, berapa harganya? Nah, begitu. Kayak begitu. Biar kita benar ibadah. Benar. Jangan asal-asalan. Jadi sholat nih, sholat. Perbandingannya. Dolin, udah dolin aja. 1000 rakaat, 1000 rakaat totalnya. Ada orang benar 2 rakaat, 2 rakaat doang, tapi benar. Artinya sempurna rukun sama syarat. Ama yang 1000 nih, mana yang dapat ganjaran? Tuh, benar ini nih, benar. Jadi jangan asal. Ibadah ini harus benar. Begitu. Repot kita. Makanya Nabi bilang azimu dohayaku. Yang gagah, kude cakep. Waduh, ini sih bukan kambing, ini mau anak sapi. Naikin dulu, naikin. Wong bakal jadi kendaraan di akhirat. Lah badan kita gede banget, kambingnya waktu dipol bunyi mak dinaikin kita patah kakinya. Ya Allah. Apanya, Pak? Iya encok, iya encok tuh. Lah nggak ada tukang urut di sana. Encok. Ini harus benar. Ibadah nih harus benar. Belum cukup duitnya, simpen dah. Buat tahun depan. Nambahin. Biar ibadah benar. Endang ngurban. Pengen. Belum cukup. Dana. Belum cukup. Oh, tahun depan. Kamu kan ngerokok. Sampurna mil 30.000. 35 sebungkus. Lu kan 2 bungkus berarti 70.000 kali 30 hari 2.100.000 kali 10 bulan 21 juta kali 12 ya banyak dah. Ya kurangin aja rokok lu, simpen duitnya. Perak membuat ngurban bisa buat jadi kendaraan di akhirat. Oh gitu ya. Wah kagak keburu kalau sekarang mau disuruh begitu. Coba dulu ngajarinnya. Ya udah latihan aja pakai ayam dulu dah. Ayam. Gitu latihan nggak apa-apa. Ini kurban pakai ayam. Ya Rob, ini latihan. Apaan? Apaan? Latihan. Moga tahun depan diberi kemampuan ngurban sesuai syariat. Begitu. Sesuai syariat. Biar benar. Biar benar. Jangan asal motong. Karena ini ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu mengikuti tuntunan. Bukan ngarang-ngarang, ikuti tuntunan yang benar. Kambing kurban 1 juta, ya Allah, 1 juta. Mana akekah juga 1 juta, ama plus motong, ama snack lagi, ama apa? Iya, ama masakin, ama tusukan segala macam. Begitu. Hah? Iya, sama angkut juga, iya. Iya, begitu. Yang benerlah ibadah ini. Jangan asal. Biar kita bagus. Azimu dohayakum. Yang gede gagah. Cukup umur gagah. Kalau bahasa kita, kalau naik Alphard.
begitu. Fortuner, begitu. Begitu. Jangan losbak, betujuh, begitu. Ujungnya kecelakaan aja tuh, yang disalahin guru aja. Ujungnya begitu. Sian guru-guru tuh, begitu. Dia juga nggak pengen kecelakaan, salahin aja, begitu, begitu. Jadi ini nih harus dipikirin. 3.000 tahun, saudara. 3.000 tahun. Tapi bisa cepat. Di antara biar kita cepat, ya sholat. Harus dijaga. Biar cepat. Bila bedaan berjamaah, mempercepat perjalanan di atas sirat. Ngurban, kalau ada rezeki. Kalau belum ada, minta sama Allah. Artinya berproses. Kalau ada niat, ada jalan. Kayak motor. Ada niat kita pengen punya motor. Ada jalan. Kalau pengen punya motor, akhirnya punya 3 aja. Digojekin. Grab. Motor. Begitu. Bisa. Ada niat. Lagi kambing murah dah sama Samsung S7. Masih mahalan mana? Lah HP Samsung, HP mau gonta-ganti mulu ke counter. Cantik-cantik, saya betukangan. Bagi diri itu ya? Iya, kan saya suka lewat itu. Begitu. Iya, iya suka lewat itu kebaca itu. Apa saya di pinggir. Gonta-ganti mulu, ya Allah. Ngorban yang benar. Insya Allah. Biar sesuai tuntunan. Yang bagus. Jangan asal. Itu begitu. Saya gembira sama kawan-kawan majelis yang usaha kambing atau sapi itu pada ngaji, pada pembedaan fikih kurban. Saya girang mereka mulai menata biar bagus menyampaikan. Kalau lo mau beli asal ini, harganya ya begitu dah. Di mana ada uang ya ada barang, di mana ada barang ya ada uang, begitu. Gitu, harga tidak menyalahi. Begitu. Harus benarlah dalam hal ibadah ini. Kalau enggak cukup, simpan buat nanti. Begitulah ibadah. Biar kita selamat. Ini jembatan normal perjalanannya berapa tahun? 3.000 tahun. Naik 1.000 tahun. Lurus 1.000 tahun. Turun 1.000 tahun. Bila jatuh neraka. Bila jatuh. Allahumma sallimna. Moga Allah selamatin kita semua. Allah berikan kita barakah dah. Begitu, selamat dunia, selamat di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Segini dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi sebelum zakat. Baik, Mbak. Baik. Oh, baik. Mengerti umur bagaimana? Sebetulnya kalau sudah terbiasa dia dagang, walaupun dia bukan peternak, dia bisa tahu. Contoh, terbiasa jadi dokter anak, walaupun dia nggak punya anak, dia tahu. Ah, ini bocah umur sekian, ini bocah umur sekian, karena udah biasa dia ngurusinnya. Itu begitu, begitu, kayak begitu. Yang lebih jelas, tentu yang ternak. Dia tahu kapan lahirnya. Enggak perlu kita nanya dukcapil. Karena enggak nyatet. Dukcapil yang nyatet akte kelahiran orang. Binatang belum saya dengar.
Jadi Pak, kita tanya sama dia. Jadi kalau kita ngomong, Bang, umurnya bagaimana? Kata dia, udah cukup. Kata yang dagang, baik, kalau udah cukup, abang tanggung jawab ya. Kalau enggak sah di akhirat, saya repot abang, bakal yang saya tuntut. Nanti ngeri juga dia. Gua pedagang dadakan, pasti begitu. Kalau begitu, ya jangan bohong lah. Ini kita mau ibadah, Bang. Saya bukan mau beli kambing doang, mau kurban. Kambing yang sah buat kurban. Sehat dan cukup umur. Ini Bang. Ini tapi yang kayak begitu mahal, saya juga tahu itu, kata mahal. Kata dia, mau? Enggak apa-apa. Saya pengen ibadah. Biar benar. Begitu. Insya Allah yang dagang bakalan jawab dengan jujur. Itu sepanjang yang saya tahu. Banyak kawan-kawan majelis yang model kayak begitu. Dia mengerti. Sampai beberapa anak-anak majelis, beberapa orang, saya dagangnya kambing, domba aja dah, kupaknya gampang. Nunggu 2 tahun lama. Kambing Jawa itu pertumbuhannya cepat. Kalau 2 tahun, gede banget, segede anak sapi. 2 tahun. Miaranya aja lumayan. Ngempaninnya 2 tahun. Banyak lah, Mbak. Jadi bilang sama pedagangnya begitu, insya Allah lah. Pedagang yang jujur bareng sama Nabi di surganya. At-tajirus saduq ma'al anbiya fil jannah. Pedagang hewan yang jujur, dia bakal bareng sama Nabi di surganya. Jadi bisa ditanya kepada mereka. Jadi cara kita itu kalau kambing domba, kalaulah kambing, tanya sama dia, umur berapa? Umur dulu. Udah kupak, tar dulu. Umur dulu. 6 bulan. Kupak jadi. Jangan kupaknya aja. Ini udah kupak, umur berapa? 5 bulan. 5 bulan. Dikupakin. Dikupakin. Nah, belum lah. Umur 7 tahun komen. Belum. Ada yang bobol ini tembok Cinanya. 7 tahun men. 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Baru kupak. Copot sendiri giginya. Ciri dia udah balik. Kurang lebih demikian. Wallah. Udah? Baik. Kalau udah, kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita limpahan barokah. Umur kita barokah, kesehatan kita barokah, ilmu kita barokah, usaha-usaha kita makin barokah, rezeki kita makin barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya. Allah beri kita semua barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.